Baru-baru ini kan ada kasus itu pembubaran ibadah lagi di Bekasi itu ya, di Tambun, rumah doa itu. Ya. Nah, ternyata berita awal katanya ketua RW-nya itu seorang TNI, ikut cawe-cawe gitu, bubarkan ibadah gitu. Tapi kemarin saya lihat ada berita sudah damai, sudah salam-salaman dan diperbolehkan ibadah. Kemudian ya mungkin sempat ada rencana mungkin mereka mau melaporkan si oknum TNI ini ke Kodim, ke POM-nya gitu ya. Katanya karena itu jadi cepat selesai ini masalah gitu. Jadi mereka boleh beribadah kembali atau karena jelas posisinya di sini kan ada kesalahan dalam soal pelanggaran undang-undang ketika menghentikan orang beribadah. Lobby itu misalnya, nah, tetapi dengan ada teriakan, ya seperti saya bilang, kalau ditampar pipimu berikan yang satunya lagi. Maksudnya kalau Anda mau ada orang menyakitimu, kita nanya, kenapa kamu nyakiti aku? Kita perlu nanya, jangan diem aja. Disakiti diem aja, disakiti diem aja, dikira nggak sakit. Tapi kalau kita kan disakiti, kita bilang, baik goblok, sakit tahu nggak? Ya, saya nyambung dulu. Tambahan sedikit Pak Paul. Ya. Silakan. Jadi ini Para jauh ya. Ya, sedikit saja Pak. Nah, sebelum ini nanti mungkin teman-teman yang lanjutkan. Nah, baru-baru ini kan ada kasus itu pembubaran ibadah lagi di Bekasi itu ya, di Tambun, rumah doa itu. Ya. Nah, ternyata berita awal katanya ketua RW-nya itu seorang TNI, ikut cawe-cawe gitu, bubarkan ibadah gitu. Tapi kemarin saya lihat ada berita sudah damai, sudah salam-salaman dan diperbolehkan ibadah. Kemudian ya mungkin sempat ada rencana mungkin mereka mau melaporkan si oknum TNI ini ke Kodim, ke POM-nya gitu ya. Katanya karena itu jadi cepat selesai ini masalah gitu. Jadi mereka boleh beribadah kembali atau karena jelas posisinya di sini kan ada kesalahan dalam soal pelanggaran undang-undang ketika menghentikan orang beribadah gitu. Nah, di sisi yang lain, ya mungkin juga ini ya didorong oleh kasus siapa itu Pak Santiamer yang dilaporkan Galarua itu yang di Lampung, si Wawan ya. Wawan. Jadi orang sekarang untuk membubarkan orang ibadah itu sudah berhati-hati Pak gitu. Karena bagaimanapun kalau sudah membubarkan ibadah, sudah ada yang melaporkan, ya rumit urusannya Pak Santiamer gitu. Ya. Jadi ini ada efek jera juga, meskipun si Wawan ini tidak ditahan kan, dan proses persidangan masih berjalan sampai sekarang. Jadi jangan dibilang bahwa Galarua ini nggak ada kerjaan atau nggak ada hasilnya. Ada hasilnya nyata kok. Gitu. Itu aja dari saya tambahannya. Terima kasih buat Galarua ya. Terima kasih Pak Rajauti. Ya, memang bagaimanapun juga harus ada yang teriak ya, saudara yang bertindak, harus ada yang follow up. Apapun hasilnya ya, dibebasin, tapi ya kita nggak bisa ngomong karena hukumnya Indonesia ini kan bukan hukum bukan hukum yang normal kan, hukumnya abnormal. Ketakutan kepada orang banyak, kepada mayoritas. Jadi yang hukum yang berlaku di Indonesia itu secara de jure memang hukum yang tertulis itu, tetapi pada prakteknya nanti di tengah jalan yang terjadi adalah tekanan orang banyak. Jadi itulah hukum yang di Indonesia terjadi, hukum riba, hukum yang tertulis itu bahkan jangan tekanan orang banyak, gak usah pakai tekanan, duit juga bisa. Ya kan seperti saya dulu bilang, maklar kasus di Indonesia itu kalian tidak perlu pinter jadi lawyer, jadi maklar kasus yang pinter-pinter lobby yang benar. Tetapi beda dengan di Eropa ya, Anda jadi lawyer perlu pinter. Wah, ini semua Anda bisa lihat celah hukum segala macam. Di Indonesia ini ada celah hukumnya Pak, lawyer bilang begitu. Celah hukum gundulmu peang. Cuman kan kita nggak bisa menghina begitu ya. Pada kenyataannya lawyer ini kan juga sekolah ya, kita menghargai. Cuman sebetulnya sejujurnya ya, tak kasih tahu Anda ya, di Indonesia nggak ada celah hukum, nggak ada, bullshit semua. Itu hanya yang penting itu lobby di Indonesia itu. Kemudian baru sandiwaranya diatur. Ini loh ada celah hukum yang ini. Tapi udah lobby dulu. Kalau nggak ada lobby nggak bisa. Kalau ada lobby baru kita ngomong yang benar bisa.
Tapi kalau nggak ada lobby nggak bisa. Bahkan kalau ada lobby yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Lalu dibahas ini celah hukumnya. Tergantung siapa yang lobby pokoknya. Celah hukum yang lobby. Itu faktanya. Nah, tetapi dengan ada teriakan, ya seperti saya bilang, kalau ditampar pipimu berikan yang satunya lagi. Maksudnya kalau Anda mau ada orang menyakitimu, kita nanya, kenapa kamu nyakiti aku? Kita perlu nanya, jangan diem aja. Disakiti diem aja, dikira nggak sakit. Tapi kalau kita kan disakiti, kita bilang, baik goblok, sakit tahu nggak? Nah, kita perlu ngomong begitu. Nah itu perlu ya, itu perlu. Makanya Galaruan ini tugasnya adalah melawan. Jadi kalau maksudnya apa nih, ya kita nggak bisa ngomong, saudara ya. Namanya perlawanan kita nggak bisa ngomong, dan itu memang memang disitulah kosnya besar sekali. Jadi Anda mau apa, saudara? Ya, kalau nggak ada Galarua, kita nggak ada yang gubrak di lapang. Setahun kita ngubrak ya di YouTube, orang dengar. Tapi tahun kedua, kalau kita nggak ada gerakan di lapang, oh ternyata cuman angin ribut aja, tapi nggak ada aksinya. Tapi kalau ada yang turun, ada yang semua bagi tugas itu ya, ada yang mengeksekusi, wah mereka baru tuh takut. Walaupun hasilnya ya, tapi harus ada yang teriak. Walaupun hasilnya walahu alam bisa wes batas angine. Tapi yang penting harus ada yang teriak tadi, harus ada yang ngomong, ada yang lantang. Apalagi, oh ya sebentar, ini tolong carikan Samsul Ma'ruf itu siapa ya, Samsul Ma'ruf ya, dosen UGM. Itu nanti dia ada mau cerita tentang ini ya, di Salsa di Jerman, di Salsa di Frankfurt itu akan ada satu kongres cross culture religion study ya, salah satu pembicaranya Samsul Ma'ruf. Nah ini saya lagi mempertimbangkan buat datang ke sana ya. Kebetulan kita dapat undangan, tapi masalahnya saya lagi berusaha bisa sempatkan ke sana. Kebetulan Universitas Haifa juga diundang ke sana ya. Nah, itu nanti coba kita ada yang bisa tahu nggak Samsul Ma'ruf ini siapa? Kalau dia cerita tentang pluralisme Pancasila di Indonesia sudah berjalan lancar segala macamnya, mau tahu lanjut Pak Satiabar. Oh, jadi begitu teman-teman ya. Jadi sangat prihatin sekali kita di Indonesia ini di awang-awang gitu. Jadi cuma ansor itu angin surga. Tapi faktanya sangat menyedihkan, sangat menyedihkan negara ini, terutama karena perilaku daripada elit ini, ya, termasuk partai. Jadi kalau program utama Galarua 2023 dan awal 2024 adalah jangan sampai terpilih calon presiden yang anti Pancasila, ya, yang intoleran, yang merusak moral bangsa ini. Jangan sampai terpilih pemimpin yang merusak moral daripada rakyat. Siapa itu? Yang banyak ngomong, pintar ngomong, tapi menghalalkan segala cara. Tadi kan saya sudah sebutkan itu ciri-cirinya. Itulah. Masa itu untuk sumber pendapatan hasil peperangan, perampasan, macam-macam. Dan digunakan untuk apa? Untuk jihad. Jihad untuk apa? Menguasai dunia ini, menguasai bangsa lain. Jangan sampai terpilih orang yang begini. Ciri-cirinya siapa? Ya ini udah kita lihat inilah. Yang mengurusi yang bukan masalah utama dari Indonesia. Itu ciri-cirinya. Kalau dia mengurusi masalah utama Indonesia, korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, nah itu baru kita pilih itu. Ya, berani gitu. Dan sudah selesai dengan dirinya, masa lalunya. Kalau belum selesai, sudahlah. Kalau Yusuf Kalla belum selesai itu, Kemaruk itu. Juga yang sekarang berkuasa ini kan, Kemaruk itu semua itu. Juga yang 10 tahun berkuasa itu, sudahlah, walau bisa wap itu. Ansor semua itu, angin surga. Silakan Pak Manaf, itu ada Pak SK itu masuk.